Anggota badan kita ini ada namanya kepala, ada namanya badan, ada namanya tangan, ada namanya kaki dan lain-lain. Nah, begitu juga dalam permasalahan wudu ini. Jadi rukunnya itu tadi, apa maksud daripada rukun tadi? Yaitu rukun ini ibaratkan kepala dalam anggota tubuh kita. Kalaulah tidak ada kepala, bisakah dikatakan orang itu? Pasti tidak. Oleh sebab itu, rukun ini menjadi hal yang wajib kita kerjakan. Karena kenapa? Karena rukun ini sangat bererat kaitannya dengan pekerjaan kita, yaitu pekerjaan sholat. Kenapa kita wajib belajar wudu ini? Supaya kita tahu mana-mana yang betul-betul itu wudu yang sempurna dalam mazhab Syafi'i. Kadang wudu kita ini tidak menentu. Kenapa dibilang tidak menentu? Ya tidak termasuk atau tidak ada kaitannya dengan bagian-bagian pada anggota basuhan wudu tadi. Semisal apa? Semisal kita berwudu. Kita berwudu itu ada namanya membasuh muka. Kebanyakan orang membasuh muka itu dengan cara cuma ambil air gini. Padahal hak-haknya itu wajah itu, yaitu dari awalnya tumbuh rambut ke bagian atas sampai ujung dagu. Bagian kanannya itu dari anak telinga sebelah kanan sampai pada anak telinga bagian sebelah kiri. Nah, kalau dia berwudu seperti ini, contohnya, bagian yang di sini tadi itu tidak terkena air. Apakah sah itu wudu tersebut? Nah, inilah perlu kita membahas tentang apa itu rukun-rukun wudu. Supaya apa? Supaya wudu kita itu sempurna dalam mazhab Syafi'i. Baiklah. Rukun wudu ini ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat menyapu sebagian kepala. Yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam itu penting. Jadi di sini perlu kita perhatikan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6, yang mana di situ dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kamu, kemudian basuhlah tangan kamu sampai siku. Yang pertama tadi basuhlah wajah kamu. Yang kedua basuhlah tangan kamu sampai ujung siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebagian kepala kamu. Dengan 3. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu membasuh kaki kamu sampai mata kaki. Nah, di sini dijelaskan di dalam Al-Quran hanya rukun wudu itu ada 4, tidak 6. Lantas kenapa di kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i mengatakan ada 6? Di sini perlu kita ketahui bahwasanya dalil itu tidak hanya bersumber daripada Al-Quran, melainkan ada juga bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal apa? Semisal niat. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu innama a'malu binniyat.
Sesungguhnya segala perbuatan itu bersamaan dengan niat. Jadi kita mau mengerjakan ibadah, semisal ibadah sholat, kita butuh niat. Oleh sebab itulah rukun-rukun wudu itu yang ada 6, salah satunya itu berasal daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di dalam Al-Quran itu terdapat 4 rukun. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga menyapu sebagian kepala, yang keempat membasuh kaki. Ditambah 1 daripada hadis baginda Nabi Muhammad, yaitu tentang niat, menjadi 5. Lantas kenapa dibilang anak? Mana 1 lagi? Yang satunya itu adalah tertib. Dari mana kita bisa menjelaskan tertib itu adalah hukum? Dari ayat Al-Quran tadi. Apa dia? Fasilu wujuhakum, basuhlah oleh kamu wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan sampai siku kamu, wamsahu bi ru'usikum, dan menyapu sebagian daripada kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, di sini dijelaskan tertibnya tuh. Yang pertama wajah, kedua tangan. Tak boleh kita dulu tangan, baru wajah. Itulah yang dikatakan tertib. Kalau tidak tertib, maka bisa menyebabkan wudu kita tadi tidak sah. Sebab apa? Sebab tertib tadi termasuk rukunnya rukun wudu. Baiklah, kita akan membahas yang rukun yang pertama, yaitu niat. Di sini perlu kita ketahui bahasanya niat itu bagaimana hakikat sebenarnya niat. Apakah niat itu dilafazkan, diucapkan, ataukah niat itu berada di dalam hati kita? Banyak beredar di kalangan masyarakat, niat itu dilafazkan, bukan di dalam hati. Nah, ini adalah konsep yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Niat itu letaknya di hati. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi aw bil qalbi, yaitu menyengajakan sesuatu dengan perbuatan. Yang menyengajakan sesuatu niat tadi itu letaknya itu bil qalbi, di dalam hati. Oleh sebab itu, kalau ada orang melafazkan niat, itu bukan niat hakikatnya, tetapi talafuz bin niat. Talafuz bin niat ini apa? Melafazkan niat, dan hukumnya itu adalah sunnah. Sedangkan hukum tadi wajib, bertentangan dengan talafuz tadi, yaitu hukumnya sunnah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin melaksanakan atau ingin mengambil air wudu, kita wajib berniat di dalam hati. Kemudian kita setelah niat tadi kan membasuh wajah, maka seketika membasuh wajah tadi, disitulah pasang niat tadi. Semisal sholat, contohnya, ketika kita tidak sholat, usolli fardhul maghrib, permisalannya, di dalam hatinya itu mengatakan sengaja aku sholat maghrib. Ketika itu dia mengatakan di dalam hati itu bersamaan dengan gerakannya tadi, Allahu Akbar. Tapi di dalam hatinya usolli fardhul maghrib. Nah, inilah yang benar, atau inilah yang betul-betul dikatakan niat itu di dalam hati. Saya ulangi lagi. Niat itu definisinya qasdun syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengajakan sesuatu, pelaksanaannya berbarengan bersamaan
dengan perbuatannya. Contoh, semisal kita hendak sholat maghrib atau tadi yang kita laksanakan yaitu sholat isya. Di dalam sholat isya ini kan perlu yang ada namanya niat. Tanpa niat ibadah kita tidaklah sah.